Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-15. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama mari kita mensyukuri rahmat baptisan yang sudah kita terima. Baptisan kita yang menyatakan diri kita ini menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Mari kita syukuri itu, bahwa kita dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari dalam perjalanan hidup kita ini menjadi pengikut Kristus, kita juga bersyukur dan melihat seperti bacaan Injil pada hari ini, rahmat apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang baik kita wujudkan, syukur bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Apakah dengan dibaptis saja saya sudah cukup? Apakah dengan menyatakan diri saya sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen itu sudah cukup? Apakah saya kalau sudah berdoa itu sudah cukup? Apakah kalau saya ini sudah beribadah ke gereja itu sudah cukup? Di satu pihak jawabannya benar, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tapi di lain pihak, menurut saya, kalau saya membaca bacaan Injil pada hari ini, doa, kegiatan rohani, baiklah kita nyatakan juga dengan perbuatan, ungkapan iman yang nyata kita dalam perilaku perbuatan kita kepada sesama, kepada orang lain. Tuhan Yesus itu memberi kuasa kepada para murid, berkuasa atas roh-roh jahat. Lalu dikatakan juga berkuasa mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berkuasa untuk mengajak membawa orang harus bertobat. Nah, Bapak, Ibu, saya sendiri secara pribadi belum tentu bisa melakukan hal itu. Tetapi baik apa yang bisa kita lakukan di sini. Begini, pada saat ini Jakarta, Indonesia, Pulau Jawa, Bali, Indonesia sedang dilanda COVID. Bahkan Pulau Jawa dan Bali ini sedang dalam situasi yang benar-benar sedang tidak baik karena COVID. Apa yang bisa kita lakukan? Bila kita mendengar, mengerti, tahu mungkin ada beberapa orang di tetangga kita, di sebelah rumah kita itu yang kebetulan terpapar COVID. Disinilah dia panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Tidak tinggal diam. Mari mungkin bersama-sama dengan sahabat-sahabat Katolik yang lain, sahabat-sahabat Kristiani yang lain, atau juga dengan masyarakat, dengan RT, dengan RW katakanlah, kita ini mau memberi perhatian kita kepada orang yang sedang menderita COVID. Begini, ya, jadilah orang-orang yang bergerak untuk melakukan kebaikan, menjadi penggerak untuk memberi vitamin, memberi obat, memberi keperluan untuk orang yang sedang menderita sakit COVID itu. Makanan, tisu, sabun, hand sanitizer untuk cuci tangan, masker. Apalah yang bisa mereka butuhkan karena mereka tidak bisa keluar, karena mereka harus diisolasi di rumah, isolasi mandiri. Nah, disinilah dia, kita tidak pangku tangan diam saja. Kita sebagai orang Katolik tidak diam menonton saja, tapi ada tindakan baik, berguna yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dan itulah dia,
caranya kita ambil bagian dalam tugas perutusan Tuhan Yesus. Yang kita lakukan mungkin bukan sesuatu yang besar-besar. Enggak, kita mendata berapa banyak orang yang sakit di lingkup RT Anda, ya. Lalu Anda memberi perhatian kepada mereka, jangan disingkirkan, jangan dikucilkan, jangan diusir, jangan dibuang. Kasihan, mereka sedang menderita. Yang mereka perlukan adalah perhatian, kasih dari kita supaya imun mereka itu naik dan mereka bisa lekas pulih, lekas sembuh. Itu yang mestinya kita lakukan. Carilah, datalah di sekitar rumah Anda. Anda nggak usah datang, dalam arti nggak usah masuk, itu berbahaya. Tapi Anda kan tahu nomor HP dia. Atau setidaknya, oh ini loh, ada nasi, lauk, saya taruh di depan ya, nanti diambil. Memberi perhatian kepada mereka. Ini loh ada obat demam, ini loh ada vitamin, ambil ya. Ini untuk Anda, lekas sembuh, lekas sehat ya. Itu yang mestinya kita lakukan. Jangan patah semangat ya. Terus kuat, terus olahraga, terus berjemur. Ini loh ada roti bakar yang enak untuk Anda. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai tanda peran serta kita. Seperti dalam bacaan Injil pada hari ini. Memberi perhatian, memberi kasih, itu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, silakan kita melakukan perhatian kita, empati, simpati kita kepada mereka yang terpapar COVID di sekitar rumah kita. Sekali lagi, perhatikan, beri mereka kasih, beri mereka semangat, dan mereka sembuh karena Anda juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.